Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 5 Juni 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Bonifacius, seorang uskup dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Bonifacius memeteraikan dengan darahnya iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dalam karya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya. Adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan
suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman dan perbuatan seharusnya sepaket. Artinya, apa yang kita katakan hendaklah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Seseorang yang beriman sepatutnya bersikap adil dalam hidup harian. Namun kenyataannya tak selalu demikian. Bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita, mengisahkan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Mereka dipercayai untuk mengurus kebun anggur. Namun, mereka memukul setiap putusan yang dikirim tuannya. Bahkan, anak pemilik kebun anggur pun mereka bunuh. Perumpamaan ini merujuk pada diri Yesus sendiri, yang seperti batu yang dibuang oleh para tukang bangunan. Namun justru batu yang dibuang oleh para tukang bangunan itu menjadi batu penjuru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kekerasan dan ketidakadilan jamak terjadi dalam dunia dan terjadi di mana-mana, termasuk di lingkungan kita berada. Bahkan tak jarang hal itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa tindakan beriman dipisahkan dari laku hidup sehari-hari. Maka Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa iman saja tidaklah cukup. Keutamaan lain perlu ditambahkan, seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita patut mengusahakan keadilan dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Mesti kelihatan pada tindakan-tindakan dan dialami oleh sesama manusia yang diutus Tuhan untuk datang ke dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini pula mengajak kita untuk merenungkan di mana Yesus menyindir pemimpin agama Yahudi yang korup. Korup berarti busuk atau tidak utuh. Mereka tidak memiliki integritas, keutuhan moral, dan tak bisa dipercaya. Mulanya Allah, si pemilik kebun anggur, mempercayakan pada mereka pengelolaan kebun anggur itu. Namun, mereka ingin memiliki kebun anggur serta hasilnya bagi diri mereka sendiri. Semua utusan dan bahkan anak si pemilik kebun anggur mereka binasakan. Perumpamaan ini menohok para imam kepala dan ahli Taurat, sehingga mereka hendak menangkap Yesus, namun takut pada orang banyak. Sebab orang banyak itu segan dan percaya kepada Yesus, sedangkan para pemimpin agama tersebut takut kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Pemimpin tanpa kepercayaan dari rakyat atau bawahan tidak akan pernah bisa memimpin secara efektif. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita juga
diberi kepercayaan oleh Allah untuk menggarap kebun anggur, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hendaknya kita usahakan menghasilkan buah yang berlimpah, yang akhirnya memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Iman kita sebagai orang-orang Katolik, itulah benih kerajaan Allah yang telah ditanamkan dalam hati kita masing-masing. Iman kekatolikan itu harus bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang berlimpah, yang pada akhirnya semakin mewartakan kerajaan Allah di muka bumi. Maka marilah sebagai penggarap kebun anggur Tuhan, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita berlangkah maju bersama menghasilkan buah-buah berlimpah. Semoga hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sama, dan pada akhirnya kita boleh sebut sebagai hamba-hamba yang setia, yang boleh menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.